Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti petir di siang bolong ya. Bagaimana berita yang kita dengar, video viral yang kita saksikan, seorang atau beberapa orang hakim yang menerima suap dengan angka yang fantastis. Ya, bukan satu. Laporan terakhir kita baca ada tidak kurang dari kurun waktu 2024-2029 hakim dan nilai suapnya sungguh fantastis. Puluhan miliar bahkan sampai ratusan miliar. Dan itu bayangkan kalau itu bentuknya uang gitu ya, terus dijejer sampai berapa panjangnya gitu ya. Nah ini tentu sesuatu yang memprihatinkan sekali. Karena apa? Hakim itu wakil Tuhan di muka bumi ini. Harapan orang yang bermasalah dalam kehidupannya, ada problem hukum yang dia rasakan, tentu harapannya agar mendapatkan keadilan melalui palu Pak Hakim. Namun kalau kemudian justru yang menjadi wakil Tuhan ini kok kemudian bersikap buruk dengan meminta sogokan atau menerima suap, tentu ini akan menjadikan citra keadilan, citra pengadilan, atau citra penegakan hukum di negara kita menjadi sangat buram, bahkan buruk. Meskipun kita yakin jauh lebih banyak hakim yang jujur, masih jauh lebih banyak ya para hakim kita yang memiliki integritas. Tapi seperti halnya pepatah yang mengatakan susu sebelanga rusak oleh apa itu? Oleh setetes tinta atau nila. Jadi artinya apa? Lembaga yang seharusnya steril dari aneka macam keburukan ternyata mudah sekali diterobos oleh orang-orang jahat yang ingin mendapatkan keadilan dengan cara yang zalim, yaitu dengan menyuap penegak hukum. Dalam hal ini adalah para hakim yang sebetulnya menjadi garda terdepan atau ujung tombak tegaknya keadilan bagi kehidupan manusia. Maka kalau kita lihat isyarat di Al-Quran misalnya, begitu banyak ayat yang memerintahkan agar kita atau yang diamanahi kepemimpinan itu menegakkan hukum dengan adil. Misalnya kita ambil contoh di surah yang ke-38, surah Shad, ayat 26. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil adl. Maka tegakkanlah hukum di antara manusia dengan cara yang adil. Nah, di ayat yang lain Allah mengingatkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah dan keadilan itu akan lebih dekat kepada ketakwaan. Maka seharusnya bagi para hakim yang telah disumpah atas nama Tuhan untuk menjadi penegak keadilan, mengingat itu paling tidak. Karena kalau itu dijalani dengan normal saja, wajar saja itu satu kakinya ada di surga udah. Pak hakim tersebut akan menjadi penghuni surga. Tapi sebaliknya, kalau kemudian ternyata mudah disuap, tergelincir, maka hakikatnya satu kakinya sudah berada di neraka. Nah, atas hal seperti ini, bagi kita semuanya, para pemirsa, menjadi hal yang baik ya, untuk menjadi introspeksi atau refleksi kehidupan kita. Bahwa ternyata memang setan tinggal diam ya, untuk terus memprovokasi, menggoda manusia, termasuk para penegak hukum, dalam hal ini para hakim, yang ternyata ada di antara para hakim itu yang mudah sekali untuk melakukan perbuatan yang tercela, yaitu menerima suap. Dalam teori kejahatan, kita belajar membaca ya, para pendapat, para ulama termasuk juga mengatakan bahwa ketika seseorang itu tertangkap karena telah berbuat tercela, sebetulnya itu pasti bukan yang pertama kali dia lakukan. Ini sudah sering, bahkan sudah melampaui batas. Maka akhirnya tertangkap. Ini cerminan bahwa ini adalah sebuah fenomena gunung es ya, yang kelihatan di atas sedikit, sebetulnya itu adalah sesuatu yang banyak dan lazim di antara masyarakat kita. Al-Quran mengisyaratkan kalau orang berbuat salah tidak segera dihukum, dalam konteks Allah tidak akan segera menghadap berbuat salah, itu maknanya agar kita bertobat. Maka bagi siapapun, termasuk diri kita sendiri semuanya,
Ketika kita melanggar sesuatu norma, kita berbuat dosa, ingatlah pada saatnya kalau kita tidak segera menghentikan itu, pasti ada konsekuensi logis yang akhirnya ada bentuk balasan yang akan kita terima. Karena siapa yang menanam pasti akan menuai. Yang menanam angin akan menuai badai. Yang menanam keburukan pasti akan juga memanen akhirnya azab yang diakibatkan kejahatan. Semoga Allah jauhkan kita, selamatkan kita dari aneka macam perbuatan tercela dan menjadikan kita pribadi yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.